Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahibarka Suryana dengan NIM 190104043. Di sini saya akan menjelaskan tentang respirasi pada tumbuhan. Pertama, pengertian respirasi. Respirasi adalah suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat atau sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Respirasi juga dapat diartikan sebagai reaksi oksidasi senyawa organik untuk menghasilkan energi. Respirasi pada tumbuhan berlangsung pada siang dan malam karena cahaya bukan merupakan syarat dari proses respirasi selalu berlangsung sepanjang waktu selama tumbuhan itu masih hidup. Macam-macam respirasi yaitu ada dua, yaitu respirasi aerob dan anaerob. Respirasi anaerob adalah respirasi yang memerlukan oksigen, penguraiannya lengkap sampai menghasilkan energi karbooksida dan uap air. Sedangkan respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak memerlukan oksigen tetapi penguraian bahan organiknya tidak lengkap. Respirasi ini jarang terjadi hanya dalam keadaan khusus. Perbedaan respirasi aerob dan anaerob. Respirasi aerob umumnya terjadi pada semua makhluk hidup termasuk tumbuhan, berlangsung seumur hidup. Energi yang dihasilkan besar, tidak merugikan tumbuhan, memerlukan oksigen, hasil akhir berupa karbodioksida dan uap air. Respirasi non-aerob. Respirasi anaerob hanya terjadi dalam keadaan khusus, bersifat sementara, energi yang dihasilkan kecil. Jika terjadi terus-menerus akan menghasilkan senyawa yang bersifat racun bagi tumbuhan, tidak memerlukan oksigen, hasil akhirnya berupa alkohol atau asam laktat dan karboksida. Substrat respirasi. Substrat respirasi adalah setiap bahan organik tumbuhan yang teroksidasi sebagian atau reproduksi sempurna dalam metabolisme respiratoris. Umumnya substrat untuk respirasi adalah zat yang timbun dalam jumlah yang relatif banyak dalam sel tumbuhan dan bukan zat yang merupakan senyawa antara hasil dan penguraian. Mekanisme respirasi. Mekanisme respirasi aerob yaitu reaksi respirasi suatu karbohidrat misalnya glukosa berlangsung dalam 4 tahap yaitu glikolisis, dekarbolalisis, oksidatif pirufat, Daur sitrat, dan oksidasi terminal dalam rantai respirator. Mekanisme respirasi non-aerob. Pada kebanyakan tumbuhan dan hewan, respirasi yang berlangsung adalah respirasi aerob. Namun demikian dapat saja terjadi respirasi aerob terhambat pada suatu hal, maka hewan dan tumbuhan tersebut akan berlangsung respirasi aerob untuk dapat bertahan hidup. Pada umumnya respirasi anaerob pada makhluk hidup hanya terjadi jika persediaan oksigen bebas dan di bawah batas minimum. Respirasi anaerob lazim disebut sebagai fermentasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi yaitu pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri, yaitu misalnya jumlah plasma dalam sel, jumlah substrat respirasi dalam sel, umur, dan tipe tumbuhan. Kedua, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar sel atau lingkungan, terdiri atas suhu, kadar udara, kadar air dalam jaringan, dan cahaya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.